Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta subscriber netizen dari channel Paduan Gaul yang Budiman dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan dan juga kewilujengan di dalam kehidupannya masing-masing. Dan senantiasa juga selalu kami doakan kepada pemirsa yang selalu setia menyimak dari setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Semoga Anda mendapatkan sebuah kepahaman dan lebih-lebih bisa meningkatkan daripada iman dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pemirsa yang sedang sakit, semoga diberikan solusi, diangkat penyakitnya oleh Allah dalam wujud nyata dan diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi harapannya. Dan bagi pemirsa yang memang memiliki banyak masalah hidup, baik itu masalah pribadi, rumah tangga atau keluarga, atau masalah-masalah yang rumit, semoga diberikan solusi-solusi yang terbaik yang bisa ditempuh, dilaksanakan dengan sesuai kata aturan syariat Islam, dan juga nantinya pun bisa berdampak positif atau berdampak baik kepada kehidupannya pemirsa semuanya. Dan sedikit narasi dari kami pemirsa, bahwasanya sebagai seorang manusia, tanpa kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan anugerah kepada kita. Yang paling nyata selama ini kita rasakan yaitu sebuah anugerah kesehatan, di mana kesehatan itu sendiri sangat mahal harganya jikalau kita memang benar-benar sehat secara jasmani dan rohani. Dan di kesempatan kita kali ini bahwasanya sebuah pengalaman nyata dari netizen kami, di mana rekan netizen kami ini adalah dulu sosok yang sehat namun sekarang sangat ketergantungan obat karena dia pernah melakukan banyak tirakat pelaku di saat dia dahulu kala tidak mendapatkan sesuatu hal ekonomi. Itu kuncinya. Dan juga dari situ dia menjalankan lelaku-lelaku hingga sangat banyak lelakunya, dan dari lelaku itu sendiri bukan menambah positif dirinya, akan tetapi malah dia menjadi seorang sosok spiritual. Dan sampai saat ini dari sosok tersebut, rekan netizen kami ini adalah sosok rekan netizen yang terkena gangguan kejiwaannya dan juga terkena daripada sesuatu bisikan-bisikan untuk didorong supaya bunuh diri, dan juga tidak terlepas daripada obat-obatan tersebut. Dan juga semoga saja di kesempatan kita kali ini dari pemirsa pun semuanya yang memang masih ketergantungan obat, semoga diberikan solusi dari ketergantungan itu pun, semoga pelan-pelan bisa hilang dan nantinya diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan kita akan coba ungkap sebenarnya apa dari sudut pandang gaibnya yang membuat rekan netizen kami ini dulu sosok spiritual, manusia biasa ke spiritual, dan bahkan itu sekarang setelah dia menjadi spiritual, dia menjadi seorang manusia gila, tidak normal daripada kejiwaannya, lalu sekarang ini banyak mendapatkan bisikan untuk bunuh diri. Kita akan coba ungkap, dan lebih-lebih jika pemirsa memiliki pengalaman yang sama pun semoga bisa diambil ibrah ataupun pembelajarannya di kesempatan kita kali ini. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator ganteng, jomblo, istimewa, saingan berat saya sekarang. Oe, sehat mas? Alhamdulillah sehat mas. Al Mehmet, Al Pelonto, Kempo. Sehat mas? Alhamdulillah sehat mas. Oke, siap ya mas? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, mohon doanya pemirsa, semoga kita diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti, dan bisa diambil sisi positifnya dan wabil khusus manfaatnya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diartikan dibangkitkan semua semuanya, dikunci seluruh negatif seseorang yang bernama Ilwan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rajin yang
Nur Cahaya Nurwan. Gaib terkuat yang benar-benar bekerja dari dahulu hingga sekarang, hingga membuat dia mendapatkan banyak bisikan untuk bunuh diri dan juga sangat ketergantungan terhadap obat untuk menghindari bisikan. Salah satu gaib yang terkuat dalam jasad orang yang difoto ini mantan spiritualis yang asli. Ketarik seluruhnya ke tangan saya. Ada perlu apa? Energinya menyesuaikan saja dengan tubuh mediator yang kamu masuki. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu golongan apa? Saya berbicara dengan golongan apa sekarang ini? Golongan iblis. Weh, iblis apa jin? Kalau bohong terpotong-potong tubuhmu di sini. Saya sudah tahu peraturan itu. Kamu apa? Jin apa iblis apa siluman? Tadi saya sudah bilang. Saya ini golongan iblis. Oh, kamu iblis asli. Mbak iblis, kamu asli iblis atau dulu dari jin atau dari apa sebenarnya? Saya langsung tercipta itu dari amalannya. Wih, amalan? Puasa yang diimbangi dengan wirid. Loh, bukankah manusia melakukan puasa diimbangi dengan wirid itu suatu perbuatan yang baik dan harusnya menghasilkan sesuatu yang positif? Tidak semua seperti itu. Loh, kok bisa begitu? Jangan bohong loh kamu. Kebanyakan ya golongan kami yang membantu. Loh. Gimana ceritanya? Dari niatnya dia sendiri melakukan puasa dan juga wirid-wiridnya itu. Ada dorongan nafsu. Wih, terus? Untuk dunianya. Oh, lalu? Ya, golongan kami berduyun-duyun masuk dalam jasadnya. Nanti ya akan membantu itu. Oh gitu. Lah memang dulu nafsu apa sih yang diinginkan dari sosok yang kamu ikuti sekarang ini? Nafsunya itu ingin apa? Ingin duniawi, ya, rezeki, masalah ekonomi dia. Oh, harta berarti? Ya. Oh, dia itu begitu. kan sekarang ini terkendala ekonominya. Tidak lancar. Supaya lancar ya begitu. Puasa yang diimbangi wirid itu. Jadi begitu ternyata. Loh, saya juga pernah mendengar suatu nasihat yang terkenal dari seorang sahabat baginda Nabi yang sekarang banyak disampaikan oleh para alim manusia, bahwasanya kefakiran itu dekat dengan kekufuran begitu. Ya, itu celah yang sangat mudah bagi golongan kami untuk menyusup dalam pikiran manusia dalam sini. Lantas manusia yang mohon maaf kan banyak sekarang ini berlomba-lomba mengejar harta duniawi. Apakah mereka juga sudah terlepas dari tipu daya kamu atau gimana sebenarnya? Terlepas gimana maksud kamu? Loh, mereka kan udah gak fakir, kaya. Itu kan golongan kami yang sudah berhasil membantu dalam dirinya. Oh, loh, gak bohong kamu tak? Tidak. Oke, cukup. Yang benar ya bukan seperti itu. Yang benar kok seperti itu, pelanggaran lah kamu. Lalu bukan begini. Seperti itu yang benar. Nah, gimana? Nanti saja. Okay. Saya mau berbahasa basi dulu. Oke. Ngomong-ngomong Mbak Iblis, saat sosok yang kamu ikuti sekarang ini, dulu dia terkendala ekonomi dan menjalankan lelaku-lelaku. Dan itu kan banyak sekali dilakukan dari bangsa manusia. Kan begitu tanda kutipnya. Entah itu lelaku-lelaku yang dianggap manusia itu putih, ijazah dari seorang guru yang sangat masyhur lah atau apa. Apakah itu juga mencerminkan bahwa itu sesuatu juga ada golongan kamu yang menyusup dari hal tersebut? Jangankan bisa, banyak sekali. Loh, kok bisa begitu? Orang yang saya ikuti itu tadinya dalam jasadnya saja sudah banyak dari golongan kami yang dari leluhurnya itu kerajaan di mana-mana dalam jasadnya. Malah dia menambah golongan kami yang diimbangi wirid itu. Loh, kalau manusia melakukan wirid kan bagus toh. Sebentar lagi akan gila orang itu. Dan memang wiridnya wirid yang ala putih atau ala hitam atau ala apa? Wah, banyak sekali dia. Dia itu tidak punya punya lebih dari 5 guru.
semuanya dijalankan bersamaan. Lah itu guru apa? Guru matematik atau apa? Guru spiritual ada, guru agama. Agama yang mengajarkan itu melancarkan rezeki dengan tirakat-tirakat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Nah terus dari semua gurunya apakah memang tidak membawa dampak baik kepada jasad yang kamu ikuti sekarang ini? Dia kan tidak tahu dari golongan apa yang membantu. Oh, saya belum membantu. Saya sudah mengambil dalam jasadnya. Apa yang kamu ambil sekarang ini? Tidak perlu kamu tahu. Oh, nggak apa-apa. Saya mau tahu aja. Saya belenggu. Apanya? Dalam jasadnya itu. Rohnya? Hanya menyisakan roh utama dan pendamping satu di dalam jasadnya. Astagfirullahaladzim. Lantas manusia kalau udah kamu ambil rohnya, itu dominannya manusia seperti apa? Apakah memang dia gak waras, gak normal atau gimana kejiwaannya? Ya seperti itu tadi. Ya perlahan-lahan munculnya negatif-negatif, sering marah-marah, berpikiran negatif. Itu baru sedikit. Astagfirullahaladzim. Kalau lebih parah lagi ya nanti seperti itu. Dia bisa gila, frustasi dengan hidupnya, lebih baik mengakhiri hidupnya. Oh, jadi kamu mendorong supaya dia bunuh diri begitu? Iya. Oh, dan begini, sosok yang kamu ikuti itu kan pernah mengamalkan lelaku, keilmuan. Dia kan sosok berilmu, bukankah sosok yang berilmu katanya itu sosok yang disegani dari segala makhluk gaib? Bukankah begitu? Kok kamu malah membuat dia seperti itu sekarang, jadi hampir gila lah. Berilmu gimana maksud kamu? Dia kan punya ilmu hitam atau ilmu putih atau ilmu apa? Dia mengamalkan dari nafsunya sendiri yang aneh-aneh yang tidak jelas. Di samping ada kodam leluhur dalam jasadnya. Di samping juga gurunya itu dukun. Astagfirullahaladzim. Ya tidak tersambung itu, meskipun amalannya baik, puasa yang diimbangi wirid itu. Oke. Lalu juga saya agak tertarik mengupas sedikit. Dia mendapatkan banyak sekali bisikan, wabil khusus bisikan untuk bunuh diri, dan bahkan mendapat gambaran dia itu hampir dibunuh dari 2 orang sosok yang di alam bawah sadarnya dia merasakan hal seperti itu. Apakah itu golonganmu atau pasukanmu atau siapa? Siluman saya itu. Silumanmu? Yang mengancam di dalam mimpinya itu. Astagfirullah. Rohnya yang tinggal satu pendamping itu sudah mau diancam. Diancam. Nanti kalau dia lengah, dia mengamalkan keilmuan-keilmuan yang lagi. Baru bisa itu diambil lagi yang satu, meninggalkan roh utamanya itu. Oh, saya baru tahu ternyata ya. Kamu bohong. Loh, baru tahu saya. Lalu begini, saat manusia mengalami banyak bisikan negatif, entah itu bisikan untuk bunuh diri, bisikan malas beribadah, atau bisikan apapun, apakah benar bisikan itu bisa dikurangi dengan manusia itu meminum obat-obatan tertentu seperti yang dilakukan oleh yang kamu dampingi? Ya, bukan seperti itu kalau mengurangi negatif dalam jasadnya. Loh, lah terus bagaimana? Cara benar ya kembali kepada yang menciptakan dia. Disebut apa itu dalam dunia manusia? Saya tidak tahu. Oh, bertobat gitu. Kenapa kamu perjelas? Loh, ya nggak apa-apa dong. Ya, nggak apa-apa. Jadi manusia kalau terkena, saya rusak alat komunikasi kamu nanti. Kenapa kok kamu biar rusak? Orang-orang tidak bisa mendengarkan apa yang kamu siarkan. Ya, silahkan nanti. Lalu begini, dari dia sendiri dulu jasadnya sehat, sekarang sangat sekali ketergantungan obat. Itu kan berarti kesehatannya sudah sangat menurun. Dia menjadi sakit-sakitan. Lalu kalau manusia sakit-sakitan, bagian apa yang kamu ambil hingga dia bisa merasakan sakit-sakit seperti itu? Yang utama ya berada dalam jasadnya itu. Rusuk mah sudah kami ambil. Terus, menyisakan 2 orang, menyisakan 2 itu. 2 roh. Ya. Lalu selain itu apa? Kami mendirikan kerajaan yang sangat megah di dalam jasadnya. Dari ujung kaki sampai kepala itu. Terus? Ya terus. Dengan seenaknya sendiri kami mengambil bolong-bolong itu.
kamu bisa melihatnya dalam jasadnya itu. Saripatinya juga kamu ambil. Nah, Saripati itu jin-jin kecil yang mengambil. Saya jatahnya ya Rusukma. Oh, begitu. Oke, lalu kalau manusia pada umumnya juga sakit biasa sampai ke sakit medis, atau bahasa kerennya itu ya sakit nyata dibawa ke alat yang bisa dideteksi dunia manusia, itu namanya sakit medis. Apakah juga dia sama? Di dalam tubuhnya itu nggak lengkap, kamu grogoti bagian-bagian tubuhnya juga? Ya, ada bolong-bolong. Bolong-bolong di sini. Nah, kalau nempelnya pakai apa? Pakai semen kayak atau pakai apa? Kalau mau sembuh ya dibersihkan. Bersihkan? Loh, katanya bolong-bolong. Bolong-bolong kan ada yang diambil, yang mengambil itu dibersihkan, ditangkap, suruh dikembalikan gitu. Jadi gitu. Cara nangkapnya kayak apa? Pakai apa? Pakai keilmuan dukun. Dukun lagi ujung-ujungnya. Dukun ketemu dukun. Kamu ini. Oke, kamu nggak makan di sini. Saya masih kenyang. Nanti juga anak buah saya menyetorkan. Apa? Tidak hanya orang itu. Orang lain juga? Ya. Astagfirullahaladzim. Apakah ada sangkut pautnya dengan sosok tersebut yang kamu ambil sekarang ini? Ada. Saya juga mengambil dari gurunya itu. Gurunya. Loh, kita ambil juga. Gurunya kamu ambil bagian tubuhnya. Nah, untuk billahi min dzalik. Lantas kalau manusia seperti itu, apakah nanti kalau meninggal dia akan tidak tersiksa atau tersisa atau gimana? Tidak tersisa gimana? Maksud kamu, dia mengamalkan dengan tujuan seperti itu kok tidak tersiksa? Loh, berarti dia tersiksa? Ya kalau dia tidak kembali kepada yang menciptakan dia, tidak terselamatkan orang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Geleng-geleng kepala saya ternyata. Oke, dia ketergantungan obat. Kalau nggak minum obat itu otomatis jasadnya bisikannya sangat kencang, dan juga dia sendiri sangat depresi. Ulah siluman saya itu. Ulah silumanmu. Nah, terus cara menyembuhkannya kayak apa? Tanpa obat-obatan seperti itu kan juga bahaya bagi jasad manusia. Kalau yang seperti itu, itu sudah fatal itu orang seperti itu. Loh, fatalnya gimana? Dia kan sudah banyak yang diambil dalam jasadnya. Dia melalui proses yang sangat panjang kalau sembuh total itu. Oh. Dia kan sangat meyakini keilmuan tadi. Kami semakin kuat. Pasukan saya bisik-bisiki. Kalau dibawa ke dukun bisa sembuh? Bisa. Loh, jangan berbohong kamu. Bisa jadi gila nanti. Di dalam jasadnya saja tidak muat. Tambah lagi. Gak bahaya tak? Ya sangat berbahaya bagi dia. Sudah tidak muat, tambah lagi. Tambah gila kalau begitu. Oke. Ya. Lah ngomong-ngomong, kamu juga sempat menyinggung kodam leluhur. Saya mau rokok di sini. Rokok? Ya. Itu rokok lengkap depanmu. Nih, saya temenin kamu mau kopi gak? Tidak, saya mau rokok saja. Oke, kamu boleh ngerokok, nyaman. Tapi kamu ingat, tidak boleh berbohong. Berbohong otomatis hancur. Ya. Proteksinya lebih kuat. Saat manusia gila, saat manusia banyak mengalami hal-hal buruk seperti yang dialami oleh yang kamu ikuti sekarang ini, itu kan dia ketergantungan obat. Lah, apakah nggak ada solusi lain? Misalnya dia didoakan oleh seorang yang memiliki kedudukan atau apa, bisa nggak sembuh nantinya? Solusinya itu dari dirinya sendiri. Terus? Dia itu banyak lelaku-lelaku dari dia sendiri yang sangat diyakini, dibaca berulang kali setiap hari. Harus ditinggalkan seperti itu. Oh, jadi kalau masih diamalkan pun akan tersambung tetap. Malah menambah. Astagfirullahaladzim. Solusinya dia harus bertobat. Dan banyak manusia yang tidak tahu hal-hal seperti itu. Karena dia tidak menemukan guru yang tepat. Dia menemukan dukun tepat. Loh.
Lah katanya kalau dukunnya tepat ya berarti sembuh, Gus. Sembuh kalau bayar banyak. Wih. Kalau tidak ya jin kecil yang bekerja. Astagfirullahaladzim. Ya rugi sekali manusia yang tidak tahu ya. Oke. Setelah kamu membuat hal seperti itu, sekarang hampir gila. Bentar lagi gila berarti. Kalau siluman saya tadi berhasil mengambil yang pendamping itu. Udah dipastikan dia akan gila. Ya. Nah kalau manusia gila apakah bisa diobatkan kemana-mana sembuh? Nanti dia akan telanjang di jalan-jalan itu. Tidak peduli dengan dirinya sendiri. Oke, saya sedikit membahas. Yang ngoceh-ngoceh itu anak buah saya nanti. Ini membahas orang gila. Banyak di jalanan itu sosok-sosok gila, namun dianggap mulia oleh para manusia. Yang dikenal dengan wali jandab. Apa tahu kamu? Tahu. Apakah halnya seperti itu sama atau berbeda? Kan, dia itu berpura-pura. Loh, berkamuflase dia. Terus? Dia itu beradaptasi supaya tidak diketahui dengan orang lain. Dia itu saja menyembunyikan jati dirinya. Sebenarnya dia juga bermanfaat bagi lingkungannya. Itu ya wali jadab asli. Namanya berkeliaran itu loh. Di sekitar sini mungkin nih kamu lihat. Itu ya, seperti orang itu nanti. Astagfirullahaladzim. Padahal dia udah menjalankan perintah gurunya sangat lama loh, bahkan puluhan tahun loh. Justru itu berduyun-duyun, berjuta-juta triliun masuk dalam jasadnya itu golongan fasik. Tidak muat ya seperti itu. Oke, saya paham. Dan apakah itu juga berefek nanti kepada anak keturunan yang kamu ikuti? Karena dia kan seorang ayah. Itu yang dinamakan kuda leluhur. Wih, ya. Karena saya membantu ayah-ayahnya itu. Kamu pernah membantu apa atau yang paling utama kamu? Ya. Kamu bantu? Sebenarnya saya tidak membantu. Loh, kok bisa? Saya hanya mengacak-ngacak pikirannya supaya mengamalkan terus. Kalau tidak diamalkan nanti tidak berhasil. Kok bisa begitu ya? Ya, itu kan tipu daya itu. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Dan solusi kalau mau sembuh manusia itu harus melepaskan semua tadi amalan-amalannya kembali. Lepaskan, tidak usah diyakini, bertobat. Seperti kamu. Seperti saya. Ya. Saya hanya belajar kok. Ya, belajar bertobat. Kamu tahu dari mana toh? Saya diancam. Siapa yang mengancam kamu? Tadi saya kan sudah berjanji. Saya disampaikan. Oke. Ngomong-ngomong, saat kamu beranak pinak dalam jasad seorang manusia, apakah manusia itu merasakan bahwa di dalam tubuhnya itu banyak golongan kamu? Rata-rata manusia tahu nggak sih? Tidak. Loh, kok bisa nggak tahu? Dia itu sakit itu tidak tahu kalau ada golongan yang bersemayam di dalam jasadnya. Benarnya seperti itu. Kamu tugasnya masih panjang atau udah selesai mau ganti jasad lagi atau gimana? Tugas saya ya memberi keilmuan pada manusia. Manusia seperti apa? Yang suka bertirakat. Loh, berarti kalau orang-orang tirakat itu entah itu tirakat di atas gunung, menepi di suatu tempat, itu kamu yang memberikan ilmu-ilmunya. Ya. Termasuk ini sosok tadi siang yang ini saya bayangkan. Ketawa kenapa? Ya. Oke, sudah belum rokokmu? Enak sekali rokoknya. Kamu asli bis? Ya, kenapa? Kamu mau ngajak? Kemana? Jangan. Saya nggak mau ngajak kamu. Tugas saya masih panjang. Oke, bolehlah itu hak-hakmu saja sendiri. Kamu nanti juga merasakan sendiri yang kamu laksanakan kan begitu. Saya laksanakan ya. Enak-enak saja. Oke, saya jawab oke. Yang penting kan tidak merugikan kamu. Oke, pokoknya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ambil keluar semua.
Ngapa kamu keluarkan? Dia biarkan kembali dalam tubuhnya lagi, normalkan lagi. Tidak bisa. Besok dia bertobat katanya. Kenapa kok tertawa? Besok dia bertobat. Apa kamu ngalah-halahi juga? Pasukan saya itu mengacak-acak pikirannya. Astagfirullah. Besok saja, besok saja. Oh. Tahu besoknya meninggal. Jadi kalau manusia meninggal dia sesuatu yang baik itu kamu perkaranya. Ya itu udah saya acak-acak dalam pikirannya itu. Oke. Gaspen masih panjang. Kenapa? Ya udah nggak apa-apa. Saya kembalikan lagi. Kenapa? Ada perintah sedikit itu. Biar pasukan saya biar di dalam jasadnya. Oke, kamu keluar ya. Ya. Jadi teman saya itu kotorannya lah yang kamu tinggalin dalam jasad ini. Salah dia sendiri Yang kamu mengundang tinggalin saya. jasad ini semuanya itu otomatis keluar semua. Kalau dia mau sembuh, seperti tadi yang saya sampaikan. Oke. Kalau dia tidak kuat, ya salah dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang buat santai pasukan juga ini. Kamu berjanji malah membunuh. Baik-baik maaf, semuanya maaf, semuanya sehat, semakin maaf. Maaf, semakin maaf. Pikiran pornonya menguap juga. Sehat mas? Ya sehat mas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog kami dengan gaib yang pernah mengikuti jasad seorang manusia hingga membuat manusia itu gila, mendapat bisikan untuk bunuh diri dan bahkan sangat ketergantungan terhadap obat-obatan. Dan pesan penting bagi kami yang ada di sini maupun bagi para pemirsa, kesehatan adalah anugerah utama dari Allah. Bahwasanya jika kita sehat secara jasmani dan rohani, kita bisa melakukan perbuatan baik apapun yang sesuai dengan tuntunan daripada syariat dan hakikat yang sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kiranya. Dan dari kejadian ini pun bisa diambil hikmahnya bahwa sesungguhnya lelaku-lelaku yang memang sangat jauh daripada syariat dan hakikat itu akan berdampak bagi kita yang melakukannya. Dan semoga di kesempatan kita kali ini bisa diambil sisi positifnya, ditinggalkan mana negatifnya, dan lebih-lebih pun bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyatanya tentang suatu hal perbuatan-perbuatan yang sesuai dalam kehidupannya masing-masing. Itu saja kiranya dari kami. Jika banyak kekurangan, kesalahan karena kebodohan kami sebagai manusia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.